Di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP. Nah, disimak ya videonya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis himpunan penyelesaian pada SPLTP, kita akan bahas terlebih dahulu jenis-jenis dari SPLTP itu sendiri. Nah, akan ada dua jenis SPLTP. Yang pertama yaitu SPLTP jenis homogen. Nah, SPLTP homogen ini dia memiliki ciri-ciri. Untuk yang pertama, dia memiliki suku konstan atau konstanta pada setiap persamaannya itu sama dengan 0. Kemudian grafik dari SPLTP homogen ini dia berhimpit ya. Kemudian untuk jenis himpunan penyelesaiannya akan ada dua juga. Yang pertama ada jenis himpunan penyelesaian trivial. Nah, kapan SPLTP homogen ini memiliki himpunan penyelesaian trivial, yaitu apabila anggota dari himpunan penyelesaian SPLTP ini semuanya adalah 0. Jadi nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya itu 0 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 0,0,0. Nah, kemudian untuk jenis himpunan penyelesaian yang kedua yaitu non-trivial. Nah, kapan SPLTP homogen ini memiliki himpunan penyelesaian trivial? Yaitu apabila anggota dari himpunan penyelesaiannya tidak semuanya 0. Nah, agar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh ya. Di sini saya punya contoh dari SPLTP. Nah, SPLTP ini dia disebut SPLTP homogen. Kenapa? Karena suku konstan atau konstantanya dia 0 semua ya. Suku konstan itu yang ini. Nah, ini konstanta atau suku konstan. Yang ini. Kemudian persamaan tiganya yang ini ya. Dia tiga-tiganya suku konstannya atau konstantanya yaitu 0. Maka SPLTP ini dia disebut SPLTP homogen ya. Nah, kemudian SPLTP ini dia juga memiliki jenis himpunan penyelesaian trivial karena dia memiliki lebih dari satu himpunan penyelesaian ya. Di sini sudah diberikan 3 contoh dari himpunan penyelesaian SPLTP ini ya. Oke, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ketiga-tiganya merupakan himpunan penyelesaiannya ya? Caranya kita cek apakah jika himpunan penyelesaian ini kita substitusikan ke persamaannya dia betul akan bernilai 0 gitu. Nah, kita cek sekarang ya untuk persamaan yang pertama. Untuk ini berarti kan nilai X ya, X, Y, Z. Berarti ini kita substitusikan ke X, ini substitusikan ke Y. Nah, ini kita substitusikan ke Z ya. Berarti di sini ada 2 kali 3, 6. Kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. Kemudian 5 kali 0, 0. Berarti ada 6 ditambah negatif 6 ditambah 0. Atau 6 dikurangi 6 ditambah 0. 0 ya hasilnya ya. Sudah tepat untuk yang persamaan pertama. Kemudian kita cek untuk persamaan yang ketiga. 4 dikali 3, 12. 6 dikali negatif 2, negatif 12. Dikurangi 10 kali 0, 0. Berarti 12 ditambah negatif 12 dikurang 0. Atau 12 min 12 min 0 ya, sama dengan 0. Ini juga sudah betul ya. Kemudian kita substitusikan ke persamaan ketiga. 8 dikali 3, 24 ditambah 12 dikali negatif 2, negatif 24 ditambah 15 dikali 0, 0 ya. Berarti ada 24 ditambah negatif 24 ditambah 0 sama dengan 0. Ini juga sudah betul ya. Nanti untuk himpunan penyelesaian kedua dan ketiga kalian bisa cek ya. Untuk yang ini himpunan penyelesaian ketiga gampang ya, karena 0, 0, 0 ketika dikalikan bilangan berapapun maka hasilnya 0. Ini pasti betul, ini juga pasti betul ya. Nah, karena SPLTP ini memiliki banyak himpunan penyelesaian, ini ya contohnya ada 3, maka SPLTP ini dia disebut himpunan penyelesaiannya disebut non
trivial ya, gitu. Jadi SPLTV pada contoh ini dia merupakan SPLTV homogen dengan jenis himpunan penyelesaian non-trivial. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua atau jenis SPLTV yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis SPLTV yang kedua, yaitu jenis non-homogen. Nah, untuk ciri-ciri dari SPLTV non-homogen ini sendiri, yang pertama, memiliki suku konstan atau konstanta pada setiap persamaannya itu tidak semuanya 0. Kemudian untuk grafiknya sendiri dari SPLTV non-homogen ini dia tidak berhimpit. Nah, akan ada 3 jenis himpunan penyelesaian pada SPLTV non-homogen ini. Yang pertama, dia memiliki tepat satu anggota penyelesaian. Nah, kapan SPLTV non-homogen ini memiliki tepat satu anggota himpunan penyelesaian? Yaitu apabila determinan dari SPLTV ini tidak sama dengan 0. Kemudian untuk jenis himpunan yang kedua, himpunan penyelesaian yang kedua yaitu tidak memiliki anggota himpunan penyelesaian. Nah, kapan SPLTV non-homogen ini tidak memiliki anggota himpunan penyelesaian, yaitu ketika determinan dari SPLTV ini sama dengan 0, tetapi determinan X, determinan Y, dan juga determinan Z-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian untuk jenis himpunan penyelesaian yang ketiga yaitu memiliki banyak penyelesaian. Nah, kapan SPLTV non-homogen ini memiliki banyak himpunan penyelesaian? Yaitu ketika nilai dari determinan, kemudian determinan X, determinan Y, dan juga determinan Z-nya itu bernilai 0. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Di sini untuk contoh yang pertama sudah ada SPLTV-nya. Nah, kita cek untuk contoh yang pertama ini dia masuk ke tipe atau jenis himpunan penyelesaian yang pertama, kedua, atau ketiga ya. Nah, langkah pertama kita ubah dulu menjadi matriks ya. Masih ingat ya caranya seperti apa ya, sudah ibu jelaskan di video sebelumnya. Ini untuk koefisien X, koefisien Y, koefisien Z, kemudian ini matriks variabelnya, dan ini matriks konstantanya ya. Kita cari determinannya, kita tambahkan 2 kolom pertama dari matriksnya, kemudian kita menggunakan metode Sarus, yaitu untuk yang ke kanan, perkalian yang ke kanan ini ya, dia positif, untuk yang ke kiri dia nanti negatif ya. 2 kali negatif 3 kali negatif 1, 6, kemudian negatif 1 kali 1 kali 1 negatif 1 kali 1 kali 2 yaitu 2. Kemudian yang ke kiri dengan tanda negatif ya. Nah, 1 kali negatif 3 kali 1 negatif 3, kemudian 2 kali 1 kali 2, 4, kemudian negatif 1 kali 1 kali negatif 1, hasilnya positif 1. Nah, diperoleh determinannya adalah 5 ya. Oke, sampai sini dia determinannya bukan 0 ya. Sekarang kita lanjut cari determinan X-nya. Nah, langkahnya sama. Untuk yang ke kanan dia ditambah, untuk yang ke kiri atau yang biru dia dikurang ya. Dikalikan seperti langkah yang tadi. Diperoleh dx-nya atau determinan x-nya adalah 10. Kemudian untuk determinan y-nya dengan langkah yang sama ya di sini. Ini tadi untuk kolom pertamanya diganti dengan matriks konstanta. Kalau yang ini kolom keduanya kita ganti matriks konstanta ya. Nah, ini yang ke kanan dia positif, kemudian yang ke kiri dia negatif ya. Sehingga diperoleh determinan y-nya adalah 15 ya. Kita lanjutkan mencari determinan x-nya ya. Di sini yang diganti matriks konstantanya yaitu kolom ketiga ya. Nah, sama langkahnya. Yang merah positif, yang biru negatif, sehingga diperoleh determinan z-nya adalah 25. Nah, kemudian kita cari nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya ya. Nah,
Untuk X kita pakai dx per D, hasilnya nanti ketemu 2 ya, 10/5. Kemudian Y-nya dengan langkah yang sama, tapi di sini pakainya dy, ketemu Y-nya 3, kemudian Z-nya 5 ya. Nah, sehingga dari ini kan diperoleh himpunan penyelesaiannya 2,3,5 ya. Oke. Nah, dari himpunan penyelesaian ini dapat kita simpulkan bahwa SPLTV tadi itu memiliki tepat satu anggota penyelesaian atau tepat satu himpunan penyelesaian gitu ya. Berarti dia masuk ke jenis himpunan penyelesaian non-homogen yang pertama ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, kita cek SPLTV ini itu termasuk SPLTV non-homogen yang jenis himpunan penyelesaiannya tipe berapa atau jenis keberapa gitu ya. Nah, ini dia non-homogen karena di sini konstantanya tidak semuanya 0 ya, sama dengan contoh yang pertama tadi ya. Di sini konstantanya 6, di sini 7, di sini 5. Oke, langkahnya sama, kita cari dulu dx-nya. Determinannya ya. Nah, ini sama, yang ke kanan dia positif, yang ke kiri dia negatif ya. Nah, di sini dia determinannya ketemu 0 ya. Nah, sekarang kalau determinannya 0 berarti ada dua kemungkinan. Dia masuk ke jenis kedua atau jenis ketiga ya. Sekarang kita cari dx, dy, dan dz-nya ya untuk menentukan dia masuk ke jenis kedua atau ketiga. Nah, dx-nya langkahnya sama dengan contoh soal yang pertama ya, dan contoh-contoh yang lain. Nah, ini positif, kemudian yang biru negatif, diperoleh dx-nya negatif 45 ya. Nah, dari dx itu sudah terlihat bahwa dx-nya dia tidak sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut cari dy-nya. Nah, untuk dy-nya langkahnya sama ya. Diperoleh untuk dy-nya sama dengan 27 ya. Kemudian untuk dz-nya, oke, di sini yang kanan 1 kali 1 kali 5, 5, 2 kali 7 kali 2, 28, 6 kali 1 kali 2, 12 ya. Begitu pula seterusnya, sehingga didapat dz-nya sama dengan 9 ya. Selanjutnya kita cari nilai x, nilai y, dan nilai z-nya. Nah, karena di sini dx-nya tidak sama dengan 0, dy-nya tidak sama dengan 0, dz-nya tidak sama dengan 0, tetapi determinannya dia sama dengan 0, maka dia masuk ke tipe yang kedua ya, atau tidak memiliki anggota penyelesaian. Kenapa? Karena di sini ya, ketika negatif 45 dibagi sama 0 ya, kan tidak ada bilangan berapapun ya hasilnya ya. Di sini tidak ada bilangan berapapun yang ketika dikali 0 hasilnya negatif 45 ya. Berapa? Tidak ada ya. Nah, begitu pula dengan yang y-nya. Di sini dia tidak ada atau himpunan kosong karena tidak ada angka atau bilangan berapapun ketika dikali 0 hasilnya 27 ya. Yang ini yang z juga sama. Dia himpunan kosong karena ketika bilangan berapapun dikali 0 itu tidak ada yang hasilnya 9. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong ya, bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Boleh ya, salah satu. Nah, dia termasuk SPLTV non-homogen dengan jenis himpunan penyelesaian tidak memiliki anggota penyelesaian atau jenis kedua. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, di sini ada SPLTV, kita cari ya. Dia jenis himpunannya jenis yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, di sini dia merupakan SPLTV non homogen karena di sini konstantanya tidak sama dengan 0 ya, tidak semuanya 0. Di sini 6, di sini 7, di sini 14. Nah, langkahnya sama, kita ubah terlebih dahulu menjadi matriks. Kemudian kita cari determinannya. Nah, langkahnya sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Nah, di sini determinannya dia diperoleh 0 ya. Ada dua kemungkinan, dia bisa masuk ke jenis kedua atau jenis ketiga. Nah, kita cari dx, dy, dan dz-nya ya untuk menentukan dia masuk ke jenis kedua atau ketiga. Nah, untuk dx-nya ya dengan metode Sarus
kita peroleh. Nah, DX-nya ternyata 0 ya. Ini hasilnya 24, kemudian yang ini hasilnya 56, yang ini hasilnya negatif 14 ya. Ini hasilnya negatif 14, yang ini 24 positif, yang ini 56 ya. Di sini negatif 14 men 14 ya. Negatif 14 plus 14 ini 0 ya. Kemudian 56 min 56 ini juga 0. Yang 24 min 24 ini juga 0 ya, sehingga diperoleh DX-nya dia sama dengan 0. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita lihat ya dia masuk ke tipe berapa ya. Kayak agar lebih meyakinkan lagi, kita cek untuk DY dan DZ-nya. Nah, sama langkahnya. Nah, untuk yang merah dia positif, untuk yang biru dia negatif. Oh, ternyata DZ-nya dia juga 0 juga ya. Kemudian kita cek yang terakhir DZ-nya dengan langkah yang sama ya. Oke, di sini diperoleh DZ-nya yaitu 0 juga ya. Nah, karena DX kemudian DY kemudian DZ-nya sama dengan 0 dan juga determinannya sama dengan 0, bisa kita simpulkan dia masuk ke jenis yang ketiga, yaitu tidak dia memiliki anggota yang tak terhingga ya, karena di sini 0 dibagi 0 itu tak terhingga, kemudian 0 dibagi 0 tak terhingga, 0 dibagi 0 juga tak terhingga, sehingga dia masuk ke jenis yang ketiga gitu ya. Nah, itulah pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang jenis-jenis himpunan penyelesaian pada SPLTV. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar, semoga bisa dipahami. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat untuk belajar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Sampai jumpa.